Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di video kali ini kita akan membahas satu bab yang paling pertama di dalam kitab fikih adalah bab Thaharah. Nah, bab Thaharah, dan kita akan lebih mengenal atau mempelajari apa itu Thaharah, kemudian apa saja pembahasan-pembahasan yang ada di dalam bab Thaharah ini. Kita akan lebih mengenal tentang Thaharah. Apa itu Thaharah? Definisi Thaharah itu sendiri kita akan bagi menjadi dua. Pertama, definisi secara bahasa. Yang kedua, definisi secara istilah. Nah, adapun definisi Thaharah secara bahasa adalah suci dari berbagai kotoran. Nah, jadi kita mendapati satu kosakata baru di dalam bahasa Arab, yaitu Thaharah, di mana ketika seseorang mungkin mengatakan ana ala taharatin, saya berada dalam posisi suci, ya, suci dari berbagai kotoran. Ya, ini secara bahasa taharah. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan taharah adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Mungkin di sini di benak kita timbul pertanyaan, emang beda ya antara hadas dan najis? Ya tentunya jawabannya beda. Makanya kita sebutkan di dalam definisi yang dimaksud dengan thaharah adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Ya. Hadas itu apa dan najis itu apa, dan apa perbedaan antara keduanya? Mudahnya, hadas itu adalah sesuatu yang sifatnya abstrak, yang tidak terlihat, dan menjadi status seseorang dalam kondisi berhadas. Menyebabkan apa? Menyebabkan dia itu ketika melaksanakan sholat tidak sah. Dalam artian apa? Sholatnya seseorang tidak akan sah kalau seandainya dia itu statusnya dalam keadaan berhadas. Nah, adapun perbedaan antara hadas dan najis, kita akan sebutkan secara singkat, secara mudah. Kalau najis itu sifatnya konkret, terlihat, ya, nampak gitu. Contohnya, misalnya air kencing dan najis itu bisa mengenai badan, pakaian, ataupun tempat. Itu najis karena terlihat seperti air kencing. Adapun hadas itu sifatnya abstrak, tidak terlihat, ya, abstrak dan memang tidak terlihat. Seseorang berada dalam hadas, ya, meskipun secara nampak dia itu bersih, gitu kan, badan pakaiannya tidak ada najisnya, tidak ada kotorannya, tetapi dia berhadas. Kenapa? Disebabkan, contohnya misalkan disebabkan dia itu barusan kentut, itu kan kentut tidak terlihat, menjadikan dia itu hadas, dan mewajibkan untuknya sebelum dia melaksanakan sholat harus berwudu ataupun tayamum. Nah, itu hadas. Contoh lain misalnya hadas itu seseorang berhadas, suami istri, setelah melaksanakan hubungan badan antara keduanya, maka status keduanya adalah hadas dengan hadas besar. Nanti mewajibkan sebelum melaksanakan sholat dia harus mandi besar terlebih dahulu karena statusnya yang berhadas besar. Ini secara singkat beda antara najis dan hadas, ya. Kalau hadas itu hanya terdapat pada badan saja. Beda kalau najis tadi bisa di badan, bisa di pakaian, bisa di tempat. Nah, ini pengertian thaharah. Nah, kenapa thaharah ini kita bahas, dan thaharah ini ada di awal pembelajaran bab fikih? Ya, kenapa dimulai dengan bab ini? Maka jawabannya adalah tentunya kita mengetahui bahwasanya ibadah yang paling mulia, ya, setelah syahadatain, seseorang melakukan masuk Islam, setelah dia bersyahadat, kewajiban untuknya yang berikutnya adalah melaksanakan sholat. Dan sholat ini merupakan ibadah yang paling akan pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah kelak. Ibadah yang mulia.
Dan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah sholat ini, tidak sah sholatnya kalau seandainya dia tidak uh, bersuci terlebih dahulu, tidak melakukan taharah, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhuri. Allah tidak akan menerima salat, ya, tanpa bersuci sebelumnya, ya. Dan di dalam riwayat lain dikatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salatnya seseorang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, berwudu ini salah satu bentuk di antara taharah yang akan kita bahas nanti. Meskipun jenis-jenis taharah ini banyak sekali, ya. Tidak hanya berwudu, ada juga tayamum, ada juga nantinya mandi besar. Nah, makanya kenapa dimulai dengan bab ini? Tentunya, ya, mau nggak mau sebelum kita melaksanakan sholat harus bersuci terlebih dahulu. Nah, adapun objek pembahasan yang akan kita bahas nantinya, ya, di dalam bab taharah ini adalah yang pertama, alat apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya, contohnya ada air, nanti ada debu atau tanah yang suci, ya, ataupun pengganti dari keduanya. Kita akan bahas alat apa saja yang digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang disucikan. Apa saja yang disucikan dari hadas, apa saja yang disucikan dari najis, ya. Bentuk-bentuknya apa saja kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang mewajibkan bersuci. Apa saja sih penyebab seseorang itu harus bersuci. Ya, seperti tadi ada suami istri berhubungan badan, ini mewajibkan dia bersuci. Dan bagaimana dia bersucinya kita akan jelaskan. Kemudian seseorang keluar angin dari duburnya, nah, dia berhadas, ini pun penyebab seseorang harus bersuci. Kita akan bahas lebih terperinci lagi di video-video berikutnya, insya Allah. Dan jika ada pertanyaan ataupun sesuatu koreksian, maka silahkan ditulis aja di kolom komentar, ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.